My name is Cecilia Nabel from line C number 25. Today, we will learn together about the human respiratory system. Nah, apa sih artinya sistem pernapasan itu? Pernapasan adalah proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, apa aja sih organ-organ yang bekerja dalam sistem pernapasan manusia? Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai jalan masuknya oksigen dan jalan keluarnya karbon dioksida. Lalu ada yang bernama faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan berfungsi sebagai jalan terusan dari masuknya udara melalui rongga hidung. Setelah itu, di pangkal faring ada yang bernama laring. Laring atau kotak suara berfungsi sebagai penghubung antara faring dengan trakea. Selanjutnya adalah trakea. Trakea berfungsi sebagai penghubung antara laring dengan bronkus. Nah, setelah itu ada organ yang bernama bronkus. Bronkus ini adalah hasil percabangan dari trakea. Bronkus bercabang menjadi dua, yaitu bronkus sebelah kanan dan bronkus sebelah kiri. Bronkus ini nanti mempunyai percabangan lagi yang bernama bronkiolus. Di ujung-ujung bronkiolus ini ada organ yang bernama alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Organ selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernapasan manusia. Paru-paru dilindungi oleh sebuah lapisan yang bernama pleura. Organ yang terakhir adalah otot diafragma. Otot diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam sistem pernapasan, yaitu saat kita menarik napas dan mengeluarkan napas. Nah, setelah kita mengenal tentang definisi pernapasan dan organ-organ yang bekerja di dalamnya, mari kita bersama membuat properti sistem pernapasan untuk mempermudah kita mengetahui mengenai jalannya proses pernapasan. So, let's follow the step and listen carefully. First, let's prepare the material. They are hot glue gun, solder, 2 straws that have been glued together like this, 3 balloons that have been cut in half like this, and you can see this is the comparison of the balloon that has been cut and not. Next, we should prepare some rubber tie to tie the balloon. And last, we should prepare a jar which has been perforated with solder. Today, I use a jar with a tube shape. It has a 10 cm height and the diameter is 9 cm, which if we divide it by 2, it will have a radius of 4,5 cm. Well, before we start the property making process, let's counting the volume of this jar first. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari volume tabung toples terlebih dahulu. Pertama, diketahui tinggi tabung adalah 10 cm dengan jari-jari 4,5 cm. Nah, rumus untuk mencari volume adalah Pi kali R pangkat 2 kali T. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. V yaitu 3,14 kali R yaitu 4,5 kali 4,5 kalikan tinggi yaitu 10. Jadi hasilnya 635,85 cm kubik. And now, let us begin the process. Put a balloon into the edge of the end of the straw, like this, and tie the balloon with a rubber. Do it on the other side and the result will be like this. Insert the top of the straw into the hole at the jar, then pull it out. Now, cut off the top of the straw. Cover the bottom of the jar with another balloon that has been cut. Ta-da! If you feel curious why the orange balloon turns out red, it's because the previous balloon has been turned. And it happens twice while I did the experiment before the filming. So, the moral of this experiment is, you have to prepare a lot of balloon. Okay, now, glue this part with hot glue, like this.
Glue this part too, so the hole will be more covered. Finally, the respiratory property is ready to use. How to use it is by pulling the balloon at the bottom of the jar like this, and you can see the balloon insides are expanding and deflating. Nah, setelah kita membuat alat atau properti pernapasan manusia ini, sekarang kita akan menganalogikan alat ini sebagai organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama, kedua ujung sedotan ini kita analogikan sebagai rongga hidup. Lalu, yang kedua, batang sedotan ini kita analogikan sebagai faring atau tenggorokan. Selanjutnya, percabangan di antara sedotan dan balon ini kita analogikan sebagai bronkus. Dua balon ini kita analogikan sebagai paru-paru. Balon pada pangkal toples ini kita analogikan sebagai otot diafragma. Dan bagian toples ini kita analogikan sebagai rongga dada. Nah, proses pernapasan yang dianalogikan oleh properti ini adalah pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma dibagi menjadi dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Diawali dengan proses inspirasi, di mana udara atau oksigen akan masuk melalui rongga hidup, menuju faring, bronkus, lalu menuju paru-paru. Dalam proses ini, diafragma akan berkontraksi dan mendatar seperti ini. Hal ini menyebabkan volume dalam rongga dada akan membesar dan tekanannya mengecil, sehingga paru-paru akan mengembang seperti ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses ekspirasi. Proses penghembusan diawali dengan otot diafragma yang berelaksasi dan terangkat ke atas atau melengkung seperti ini. Nah, dalam proses ini, volume rongga dada akan mengecil dan tekanannya akan meningkat, sehingga paru-paru akan mengempis seperti ini, dan udara atau karbon dioksida akan keluar melalui bronkus, faring, lalu rongga hidung. Well, that's all about my explanation. I hope it can help you to more understand about the human respiratory system. Goodbye! Thank you so much to watching these videos. Salam IPA!